musuh Kristen. Nah, jadi begini. Yesus ke sinagog, Kristen ke gereja. Yesusnya bersujud, Kristennya berjoget. Yesusnya bersunat, Kristennya berkulup. Yesus Tuhannya satu, Kristen Tuhannya tiga. Ah, begitu. Macam mana kau mau masuk surga, Ui? Begitu, Bah, bosku. Lanjut. Lanjut lagi ya, Ki. Supaya kita cari-cari yang pasien-pasien yang biar yang aku takut. Nggak ada yang mau naik ini, aduh. Oten nggak tertarik atau memang nggak ada isi kepalanya ini? Nggak ada memang rusak. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamatkan malam. Alaikanar. Bang Iwan nih agamanya apa, Bang? Kristen. Oh, Kristen. Pantas macam dungu. Oke, Iya. Bang, silakan, Bang. Bang. Apa dengan Kristen? Penasaran dia sama Kristen. Iya. Silakan, Bang. Tanggapi temaku, Bang. Yesus musuh Kristen, betul kah tidak, Bang? Gak ada. Yesus itu kita ini anak kesayangan dia. Kristen, betul kah tidak, Bang? Gitu. Yesus itu Iya. Oke, silakan Filipus. Katanya Kristen kesayangan Yesus katanya. Domba-dombaku mengenal aku. Aku ya mengikuti aku. Itu anak kesayangan. Dia mengikuti aku. Anak kesayangan. Dia mengikuti aku. Nggak usah bisik-bisik. Iwan, Ya, nggak usah bisik-bisik. kenapa? Anda anaknya Yesus, tapi pertama masuk saja sudah melanggar apa yang diperintahkan oleh Yesus. Apanya yang dilanggar? Saja sudah melanggar. Kau datang ke sini langsung memberi salam. Apanya yang dilanggar? Sebetulnya jangan memberi salam. Oh, nggak boleh kasih salam. Kenapa? Loh, ajaran Yesus tidak boleh memberi salam kepada orang yang tidak seiman. Oh, begitu. Di mana tertulis? Loh, katanya anak Yesus kok nanya ke orang Islam tentang iman Tuhan sendiri. Di mana sih ente? Orang Inggris aja nggak melarang mengucapkan good morning everybody, good evening everybody, how are you today? Orang Inggris aja nggak melarang. Kok orang Arab melarang? Kalau selamat pagi, selamat Karena siang, Inggris selamat itu malam. pagan macam kau juga, 2 kali 5 macam kau. Pagan itu di Arab sana. Ritual pangan Quraisy yang masih dilanjutkan itulah pagan. Ya udah lanjut. Nanti kalau aku, Bang, kau kabur duluan nanti. Bang Iwan, Ya udah kalau mengucapkan selamat pagi, selamat siang itu secara umum tidak ada kaitan dengan agama, tapi Anda mengucapkan shalom itu sudah melanggar perintah Tuhan itu. Melanggar perintah Tuhan. Emang kenapa? Iwan, boleh open Iya, cam Bang. nggak? Coba open cam kamu dulu. Perintah Tuhan. Kenapa? Coba open cam lah, jangan congor-congor. Aduh, open cam nanti darahnya halal. Open cam saja, cepat. Nanti darahnya halal. Memangnya sudah berapa orang yang memangnya sudah Sembelih kau. Saja, cepat. memangnya sudah Ya. Nanti memangnya kontrol sudah saja berapa punya mulut. puluh Pengaruh betul loh, hotel-hotel orang begini. Kenapa dia? Kalian penasaran sama Yesus? Yesus kan Tuhan. Kenapa? Sudah, pokoknya intinya abang sudah melanggar perintah Yesus ketika naik di sini. Baru saja naik sudah melanggar. Dalam Kristen tidak boleh memberikan salam kepada orang yang tidak seiman. Tapi abang malah menginjak-injak firman Tuhan. Menginjak-injak firman
yang disampaikan di dalam Bible gitu loh. Itu kan omonganmu. Loh, kok omonganmu baca 2 Yohanes 1 ayat 10. Makanya Iya. Bible itu dibaca, Bang, jangan diketekin, jangan ditaruh di Oh, ketek. diketekin. Kamu tahu Bible. Makanya Bible Kamu tahu Bible. Apa pesan moral di Bible itu, apa pesan moralnya? pesan moral, apanya yang bermoral di situ? Nah, katanya tahu Bible, nggak tahu ternyata. Bible kok saya nggak tahu. Aduh, kau Belajar Alkitab tetap aja buta. Nah, inilah engkau ditunjukkan ayatnya tentang pelanggaranmu tadi, kau malah mau larikan di Pelanggaran apa? Pelanggaran Kau itu kalau nggak mematuhi hukum-hukum Tuhan. Mazmur 147, 19, 20. Itu. Kamu punya hukum Tuhan. pelanggaranmu di awal. Dengar dulu lah. Pelanggaranmu di awal sudah melanggar 2 Yohanes 1 ayat 10. Kau telah menginjak-injak firman Tuhan di situ, coy. Oh, injak-injak firman Tuhan. Masa firman bisa diinjak? Lah, Kamu ngarang-ngarang ini nih nih. omonnya kamu. Nggak nyampe otaknya. Kau mau Kamu cari tahu tahu arti siapa aku firman dulu? Itu apa? yang Coba, arti firman itu apa? Kau bilang, Coba. aku paham Alkitab, aku tidak pakai Coba kamu paham Bible jelasin atau dari tidak. sudut pandang Islam apa itu arti firman. Apa kaitannya firman di sini Oslo? Saya tidak bertanya itu. Nah, Saya sedang menyuguhkan Anda ayat yang sedang Anda langgar, yaitu jangan dia memberi katanya salam kepada melanggar orang. firman. Makanya firman apa yang dilanggar? Firman itu Sekarang saya tanya, apa? sekarang saya tanya sama kamu, Bible menurut kamu firman atau bukan? Ya, firman Tuhan. Nah, firman Tuhan Perkataan itu firman Tuhan kau langgar, firman Tuhan kau injak-injak tadi. melanggar. Memberi salam kepada orang tidak seiman. Sekarang kau memberi salam. Nah, ini Jadi ini gimana? Coba. Alkibul. Coba kamu jelasin dulu Bible-mu apa itu mengatakan firman jangan memberi salam Tuhan. kepada orang yang tidak seiman. Bible-mu melarang. Jangan Ternyata memberi nggak salam tahu, berarti Allahmu nggak pernah berfirman. Aduh, nggak bisa Firman diskusi nih Tuhan orang. aja nggak Nggak akan bisa. nyambung. Coba aku yang masuk beli pos. Kawan, Oke, lanjut, apa kau punya Bang. penyakit awalmu apa deritamu ini? Ya, Coba ada temaku di sini bang. Jangan apa tentang itu salam firman itulah Tuhan? berbelit-belit tidak di Nggak salam bisa tidak guna. Sekarang jawab. tanggapi temaku. Yesus musuh Kristen. apanya yang dimusuhi? Yang musuh Baik. Kristen itu adalah Edrus. Baik, dengar pertanyaannya Kurangilah adalah. orang-orang kafir dimanapun kamu. Dengar pertanyaannya adalah Yesus mengajar Tuhan itu siapa dan berapa Tuhan itu? Jawab. Ya udah loncat. Yang suruh merangilah itu Inilah siapa? Coba. bukti Kristen itu musuh Yesus. Bayangkan dengan satu soalan pun kau boleh bawa belur. Pertanyaan saya, Yesus mengajar Tuhan itu siapa? Loncat, satu topik belum selesai. Macet. Macet apa? Topik saya ini kepada tema. Iya kan Apabila kamu bilang kamu Yesus musuh Kristen. Yesus adalah Yang Kristen, memusuh maka Kristen di itu dalam perangilah teks aku orang-orang tanya, kafir dimanapun kamu jumpai. Itu dengar, kalau kafir nanti aku tampol kau dengan Matius 5 nomor 22. yang memusuhi itu Allah Oke, SPT. sekarang aku tanya samamu. Yesus mengajar Tuhan itu siapa dan berapa Tuhan itu? Jawab. Yesus mengajar Tuhan itu siapa? Ulangan 6 ayat 4. Ehad. Ya. Oke, Tuhan itu ulangan 6 ayat ehad, 4. bukan tuh Yesus Yahid. ini Tuhan atau bukan? Loh, udah dijawab, nanya lagi. Berarti jelas Yesus bukan Tuhan. Dia salah di 3. Akulah dialah yang awal yang Jangan akhir. kemana-mana, nanti tak ludahi kau. Wahyu Kasihan 1, kamu sudah 17, besar-besar 18. ini selalu diludah di kumal-kumal. Jadi manusia lah, Bung. Sekarang Yesus Yesus Tuhan, ini Tuhan kan? atau bukan? Tuhan. Dia Tuhan, salah di oke. 1, 3. Yesus mengajarkan Tuhan itu siapa? Wahyu 17, 18, 19. Tidak payah ke 18, 19. Tinggal kau jawab aja. Yesus mengajar Tuhan itu siapa? Ya, Tuhan itu ehad. Siapa namanya? Ya,
Tuhan itu ehad. Siapa namanya yang ehad itu? Kok namanya? Ya namanya Yesus lah. Masa Tuhan? Oke, baik. Namanya Yesus. Berarti Yesus bilang, aku bersyukur kepadaku, Bapa Tuhan langit dan bumi. Matius 11:25. Bapak Tuhan yang langit dan bumi. Kamu kenal Bapak Matius nggak? 11:25 kata Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Jadi itu Yesus bersyukur kepada dirinya. Oh, Yesus bersyukur pada Tuhan langit dan bumi. Yesus bilang begini, Yohanes 16 ya, ayat 3. Matius 11:25 Mereka berbuat kata demikian Yesus, karena mereka tidak mengenal. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Apabila kau bilang Yesus ini Tuhan, berarti dikoreksi ayat itu. Aku bersyukur kepadaku Bapa Tuhan langit dan bumi. Betul atau salah? Gantian ngomongnya Bang. Aku aja diskusi main mute. Ya. Sebab menyampa kalau kami dengar. Lo Kami menyampa di sini mana? memerlukan edukasi. Kan kamu bilang Bapak. Jadi Yesus Yesus ini katakan Bapa. Yohanes 16 ayat 3. Mereka berbuat demikian karena tidak mengenal aku maupun Bapa. Kamu kan nggak mengenal. Tidak ada masalah mengenal Kamu kan tidak tidak di sini, mengenal Bung. Yesus, tidak mengenal Bapa, Oke, tidak mengenal sekarang kau Tuhan. mau lompat ke mengenal. Aku tanya samamu, berapa gigi Yesus? Jawab. Nggak tahu. Nggak tahu. Berapa panjang rambut Yesus? Ya, nggak tahu. Apa baju yang dipakai oleh Yesus? Nggak tahu. Apa warna sepindah Yesus? Nggak tahu. Berarti kau tidak kenal juga, Kusluk. Jadi makanya jangan kemana-mana. Nggak Matius kenal. 11:25 kata Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Ketika kau bilang Yesus ini Tuhan, Yesus bilang Tuhan itu Bapa, Yesus Tuhan di mana dia kalau begitu? Oke, saya jawab pakai data ya. Yo, Yohanes bagus. 16 ya, kamu baca nih Yohanes 16 ayat 9. Ya, akan tiba saatnya tidak lagi aku berkata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Ayat 10, ayat 26. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku. Dan aku tidak lagi berkata kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Dor. Baik, berarti itu Yesus itu Bapa, begitu. Iya. Oke, berarti Maria ini melahirkan Bapa atau melahirkan anak Maria? Mengandung Roh Kudus. Ah? Kenapa pindah? Tadi katanya Bapa. Iya kan? Bapa kan roh. Gimana sih Jadi kamu ini? anaknya Maria ini roh. Ya. Roh kan yang berdiam di dalam Yesus. Yohanes 14 ayat 10. Kalau berdiam di dalam Yesus Bapa itu, kenapa di Ayub 27 nomor 3 bahkan di lubang hidung Ayub? Bintang itu mana? Roh apa? Roh ada berapa coba? Roh ada berapa? Makanya Dulu, sekarang roh ada berapa? Kamu kenal roh ada berapa? kenapa Nggak kau tahu. tanya, kenapa pula kau tanya Muhammad roh ketika berapa? ditanya tentang roh nggak Tiap tahu. manusia itu punya Apalagi roh Allah. kamu. Ayatnya ada di Zakaria 12 nomor 3. Iya, roh itu ada Tiap-tiap berapa? manusia Tuhan menciptakan roh kepadanya. Dalam Kejadian 6 nomor 3, roh Tuhan akan berada di setiap tubuh manusia. Makanya jangan melompat-lompat. Kau bilang tadi Yesus ini Allah, Bapa. Begitu aku tanya, jadi Maria melahirkan Bapa, tiba-tiba kau roh. Nah, kau bilang alasannya sebab Allah itu Kan roh. Di lubang Maria hidung kan Ayub juga Yesus ada kan roh. dilahirkan. Ayub 27 Nama nomor 3 anak juga itu ada roh adalah Allah. Yesus, bukan Isa Almasih. Nanti dulu, nanti. Kan tugas ini kan mengajar Kristen yang dungu ini Bible. Kau dengar? Di Ayub pengajar 27 takut nomor di-mute. 3 juga ada roh Allah di lubang hidung Ayub. Dalam Yesaya 61 nomor 1 juga ada roh Allah kepada Yesaya. Sekarang kembali ke pertanyaanku tadi. Yesus ini Bapa atau bukan? Yesus. Ya Bapa lah. Oke, berarti Maria ini menyusui bapaknya. Bapaknya siapa? Lukas 11:27, berbahagialah orang yang mengandung engkau dan tete yang kau isap. Yang menete itu Bapak. Bapak siapa? Yang kau bilang Mana tadi bisa lah. roh bisa melakukan itu? Kamu ngarang lagi, ngarang. Nah, di mana kau terus. jumpa Yesus itu Terus, roh? Di mana terus, ayatnya? ngarang-ngarang terus.
Ya. Justru yang mengarang kamu dari tadi. Di mana Oh, kau dari jumpa tadi ayat gimana? Yesus itu roh? Sekarang aku tanya samamu. Filipi 1:19. Kamu baca Filipi 1:19. Bung, Yesus Bung, adalah Bung, Roh Iwan, coba, Kudus coba. itu Coba dengar sendiri. ya, pertanyaannya kalau begitu. Aku mau tahu ini surat Paulus ini dia dapat firman dari mana? Kenapa dengan Paulus? Gara-gara Sakit surat hati dengan Paulus Paulus. inilah. Galatia 1 ayat 8. Iya, oke. Paulus Gara-gara bilang, surat Paulus inilah kamu menjadi terkutuklah seorang engkau yang Kristen. memberitakan Injil yang mana di surat lain, Paulus Yesus itu yang kemudian tertulis lain. Yesus ini Tuhan. Paulus Aku berani tanya, mengutuk kamu loh. Paulus ini dapat firman ini dari mana? Paulus kan nggak dikenal oleh Islam. Macet kan, macet. Gimana sih? Paulus itu ahli Taurat, ya. Nenekmu keper. Kata Yesus dalam Matius 23 nomor 9, jangan ada padamu bapak siapapun di bumi, betul? Nanya terus, kan udah dibilang. Bukan Yesus nanya, kan udah ayat bilang, Bible barang siapa sendiri melihat lah, bukan aku, nanya. ya ia melihat Bapa, kata Yesus kepada Filipus. Nah, kamu Matius kan 23 nomor Filipus. 9, kata Yesus kan jangan panggil bapak di bumi, betul? Betul apa? Ayat Biblemu. Ayat Betul apa? enggak ayat itu? Ayat apa lagi? Kau bilang tadi Yesus ini bapak. Ya, kenapa? Oke, Yesus bilang jangan memanggil siapapun bapak di bumi. Ya, terus memanggil siapa? Jadi Yesus ini di bumi atau di bawah tanah? Ya kita kan memanggil Tuhan Yesus. Bukan Bapak Yesus. Nggak ada kita panggil Bapak Yesus. Tuhan Makanya Yesus. kenapa kau bilang tadi Yesus ini Bapak? Yang awal, yang Dari mana kau akhir, jumpa itu Yes ayatnya? Al-Hadi 3, yang datang diiringi malaikat. Jangan Al-Baqarah kemana-mana. 2:10. Kalau Quran itu kafir. Kalau dalam Quran itu kalau Nabi Isa itu Tuhan. Pengikut Isa di Jangan atas orang kemana-mana. kafir, Jangan di fokus S3 membuka mute. Sementara kau tidak fokus untuk menjawab. liputan. Sekarang aku Ya, tanya samamu. ketakutan. Ulang lagi. Yesus ini Bapak atau bukan? No, udah dijawab, nggak perlu diulang. Coba. Yesus ini Bapak bukan? Udah dijawab, ya. Apa jawabanmu? Ya, udah dijawab. Ya jawabannya apa? Kalau kamu bantah ya deritamu. Jawabannya apa? Saya udah jawab, nggak mau ulang lagi. Iya, Emang jawabannya saya, apa? kamu siapa? Saya ini anak Oke, raja. kau bilang Yesus bukan Bapak kan? Boleh budak memerintah raja. Saya raja, kamu budak. Sekali lagi aku tanya sama kamu baik-baik ya. Budak. Izin Bang Filipus, izin dulu aku izin. Levelnya Nanti jauh dia bilang dengan dia bilang saya. nanti. Saya anak raja. Bong, aku Ya. tanya samamu ya. Anak A 114. Yesus ini Bapak atau bukan? Apalagi? Yesus Bapak atau bukan? Loh, udah dijawab mau minta emang saya ini tuh. Pertanyaan kedua, Yesus ini Bapak atau Kalau bukan? kamu nggak terima ya sudah, deritamu. Jawabanmu apa, Dungu? Jawabanku udah selesai. Apa jawabannya? Budak memerintah raja, nggak boleh. Jawaban apa? Ada aku tanya budak Levelnya. raja. Kalian kan anak budak. Jadi dengar, ketika kau mengatakan Yesus ini Bapak, kenapa Yesus bilang jangan memanggil Bapak di bumi? Yesus ini di bumi atau di langit waktu itu? Nggak bisa diskusi, udah ketakutan main mute. Siapa yang ketakutan? Aku mau kau menjawab apa yang Ya ditanya. kamu punya Allah saja nggak ada. Kamu bisa buktikan Allah Babal. dibuktikan. Coba sekarang jawab saya. Kalau tidak menjawab, aku injili kau. Ya saya Yesus ini Bapak atau bukan? udah selesai ya. Pertanyaan yang simpel begini lebih 50 kali kau ini manusia Ya atau bukan, budak itu Bung? dilarang Kamu memang Kristen tidak malu kali buka bumi ini? ya. Hah? Saya anak raja. Kamu jadi Kristen memang tidak malu sudah ya? Pertanyaan yang simpel pun tidak jawab. Fokus saja mute dia. Kalau begitu tidak apa-apa. Raja Abang kasih Tai. jabarkan. Oke, dengar ya, Bung ya. Ketika kau bilang Yesus ini Bapak, Yesus bilang dalam Matius 23 nomor 9, jangan kamu memanggil siapapun Bapak di bumi, karena hanya ada satu Bapak di surga. Siapa yang mengaku Bapak yang selama ini dipanggil oleh Bapak? Rupa-rupanya dalam 1 Korintus 4 nomor 15, Paulus itulah Bapak Kristen.
Itulah aku bilang tadi samamu, dari mana Paulus dapat perintah surat-suratnya yang mengatakan ketuhanan Yesus? Bung, aku ini seorang dialog pendebat 9 tahun. Aku harap keilmuanku selama ini yang aku belajar bukan orang-orang gila macam kau yang aku Saya hadapi. Orang gila ini, 9 apabila tahun, kau ditanya 30 tahun. oleh satu ayat, maka kau bantah dengan 100 congor. Katanya Tapi dia orang ilmuwan, main apabila kau kasih satu ayat, ketakutan. dia bantah dengan 10 Kenapa kitab. dengan saya? Silakan kau Saya nangis sekarang. hancurkan. Kau rasalah sekarang kan? Ya, Sekarang Bung, berani apa kau main. masih boleh menjawab sama aku? Kasihan ya raja ini raja kok di Nggak ini ya mampu. di cemen. Jangan undang. Raja. Kalau takut jangan. Siapa yang Bukan takut takut. sama Kalian kamu? nggak bisa Aku yang jawab. bertanya, aku yang open cam, kok aku yang takut? Kalian kayak cat. Kau yang Almaida penakut, 64. Kau rasalah sekarang. Kau yang penakut bahkan tidak berani open cam. Itulah pengecut sebenarnya. Mari. Pendusta, pembohong. Jadi oten-oten Penakut. itu ya, Coba teman-teman. kamu Macam mana kita berdialog? Kalau satu pertanyaan yang sebenarnya simple jawabnya, kita berulang-ulang lebih 50 kali. Padahal simple kita tanya. Aku sudah jawab. Apa yang kau jawab? Sebab tadi apabila aku bawa kamu kepada Bapak, kau bilang tiba-tiba bukan. Makanya aku mau perjelas lagi. Yesus ini Bapak atau bukan? Tapi kau tiba-tiba gila pula. Kau rasalah sekarang. main Jadi jangan kau coba main congor Bung. Kalau di kemalku kau pasti akan mampus. udah Ya. ketak. Siapa yang takut? Udah dia Jadi jelas sudah Jangan tahu di sini teman-teman. rajanya itu ya. Allahu Akbar. Hidayah. mana sih? Mm. Drone. Rajanya sebenarnya di Komal ini. Dia takut. pemilik Komal, bukan kau, budak. Kabur kan? Raja Makanya. kolor kali kau. Kalau di sini tuh rajanya itu host. Kau itu cuma raja kolor, apek bau. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang lato-lato berjuntai itu kau rajanya. Mahkotamu terbuat dari apa? Dari Rio. duri kawan. Selamat malam Rio. Jangan ludahi bang. Aku indah sampai hati loh. Kristen di kumal-kumal manapun diludahi. Tapi memang mereka yang tidak rasa malu sudah di otaknya. Rio, turunkan saja. Itu mau merepot tuh kalau begitu. Iya, turunkan kalau dipanggil 2 kali 3 kali nggak nyaut. Suami apa ini? Nah ini bukan Islam dia. La ilaha billah. Berdialog ini santai saja loh. Otet. Apabila ada kejujuran, jadi begini, Kristen yang paling susahnya Kristen yang ada di muka bumi ini adalah jujur, betul. Kenapa Bang Al? Kalau Yesus saja boleh dibohong menjadi Tuhan, apalagi kita manusia. Sebab itulah yang namanya Kristen, kalau berdialog tidak pernah ada jujur itu. Apabila ketampol, contoh tadi, kita membahas Tuhan kamu yang satu itu siapa? Dia bilang Bapak. Jadi Bapak itu siapa? Tiba-tiba roh. Bila aku tampil dengan roh Tuhan yang ada dalam manusia, tiba-tiba Yesus itu bukan Bapak. Bila kita tanya balik, sudah dijawab. Berputar-putar. Jadi macam mana mau dialog? Untung kau naik di kemalku sekarang karena suaraku begini. Kalau suara Bang Al macam biasa, kau naik sakit telingamu betul. Ya, jadi oten-oten. Macam mana lah kami ini yang pernah Kristen mau terpikir mau masuk Kristen balik. Lanjut, oke, close. Flipers. Sudah nggak waras, sudah nggak sehat jasmani dan rohani kalau saya masih kembali lagi menyembah sesuatu yang tidak punya kekuatan apapun. Gila. Bang Al noise. Iya, ini casnya Kejap, coba kalau aku buka cabut cas simpan. Macam mana dia bilang Yesus itu Bapa,
lepas itu dia bilang, Bapak itu kan roh. Nah, Yesus itu kan manusia. Gara-gara tadi itu, Wak, Lukas 11:27 Apa? yang ada menyusui itu meniti. Bila aku tanya dia yang menyusui meniti itu Bapak, tiba-tiba gila otaknya. Aduh. Wah, tadi Wan nak lukis tadi, Bang Al. Wan nak lukis tadi. Jangan Beginilah panggil Wak lukis lagi. sebenarnya Ah. saudaraku, kegagalan memahami roh itu tadi. Jadi macam-macam dia jadikan roh itu tadi. Inilah bahayanya manusia kalau dia tidak memahami konsep roh itu sendiri. Jadi ya macam-macam dia asak dalam roh itu tadi. Padahal dipinjamkan kan itu, roh itu dipinjamkan. Ya, titik. Roh itu dipinjamkan. Bukannya manusia itu jadi Tuhan, jadi siluman, jadi itu macam-macam. Nauzubillah min zalik. Manusia apa sudah kalau gitu? Nah, inilah membahas suatu ilmu tentang roh, maka harus ahlinya. Nah, jadi kalau ketemu dengan orang yang tidak ahlinya, inilah jadinya. Tapi sebenarnya Dianggap Quran sama macam-macam Bible ini rohnya kalau itu tentang tadi. Roh Kudus tidak Jadi jauh-jauh beza. bapak, Lebih kurang juga. jadi anak, macam-macam jadinya. Maka apa yang jadi? Rusaklah akal sehat. Itu dia, rusak akal sehat. Maka itu Amin, Bang Joko. kalau jujur, ayolah kembali kepada Quran. Kita tunjukkan apa sebenarnya roh itu. Apakah tujuan roh itu dipinjamkan kepada kita, kepada manusia oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa fungsi dia? Itu dia. Miss Eli ini siapa sih Eli ini? Letakkanlah roh itu kepada tempat yang tepat. Kalau tidak tepat letaknya, itulah Ya Eli, jadinya selamat malam. macam-macam. Eli, selamat malam. Itu dia. Gagal memahami ya, kesian sebenarnya kalau kita mau mendengar nauzubillah min zalik. Kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hanya mampu menyampaikan apa yang ada pada setiap kitab-kitab yang diturunkan. Maka ya, itulah 100 orang yang ada pelajaran dekat bawah ni tolong tap kepada kita layar, semua, tolong di mana tap layar. kegagalan meletakkan Tolong di tap layar 100 tempatnya orang yang di tadi. bawah. Padahal semua itu kan Baru pinjaman. 39K. Nah, pinjaman Mari semua. Tap layar teman-teman. Jangan malas. Nanti room ni di room cut. Habis. Tolong tap layar. Terima kasih. Coba Bang Al apa Walau alam bisa kembalikan kepada tadi Wak tengok yang diskusian tadi itu banyak merujuk kepada Paulus. Temanya tuh Bang Al, Paulus penyesat. Coba. Geram pula aku. Ni Rasta kenapa dibawa Rasta? Naik sini Gak Rasta. tahu dia nih. Kalau ndak boleh guna jari, guna kaki masa weh. Ndak boleh dia naik tu. Tak boleh dia naik, Wak. Dia cakap malam ni malam Jumaat. Petasan tu Bang Pelaut hilang. Tadi bilang tidur anak. Alamak, Wak lupa lah malam ni malam Jumaat. Jangan turun. Oke, aku urungkan dulu ya semuanya. Terima kasih ya. Jangan. Tap-tap layar Hai. teman-teman. Tap-tap layar. Rajin-rajinkan tap-tap layar. Agar room ni kuat. Kuat-kuat terus. Sampai ke saya yang subuh. leka apa putus-putus suara.
Aku pijak-pijak. Dia Ayo, Oten, Oten, sendiri naik. lucu Oten, juga Oten, Oten. naik. Dia sendiri yang bilang Tuhan itu roh, roh itu Yesus, Yesus itu Bapa. Giliran ditanya apa Yesus itu Bapa, sudah jawab. Oh, Aduh, Malah dibilang bisa-bisa kita yang pengecut. Disuruh camp dia saja pengecut. Dan tadi saya yang suruh pengecut. open camp, enggak mau. Orang kita buka buka kamera, Eish. kita berani Sebab buka kamera itulah berarti kita congornya ini nyantri. lebih. Kita Muncungnya gentle lebih. berarti. Iya. Nah ini Tengok yang tadi bersama cewek lagi berani open camp. Dia sendiri aja enggak berani. di mana-mana tempat yang namanya pencuri, apabila dikejar dan dia bersembunyi, tidak mungkin dia tunjuk muka. Nah, kita dibilang penakut, kita kasih tengok muka. Nah, inilah aku bilang, yang Kristen ini terbalik, Bang. Jangan kita silap, jangan lupa satu hal, kan Kristen. Bagi Kristen, yang terkutuk itu termulia, yang terhina itu tersanjung. Manusia itu Tuhan. Kitab karangan manusia itu firman Tuhan, kata Kristen. Terbalik kalau diorang. Yang nampak terang-terang itu penakut, yang kalau Kristen nih. Begitu, jangan kita lupa itu, karena Kristen diorang itu. Itu Ustaz Filipus itu yang mana? Yang tengah-tengah tuh? aku Wah, yang dulu pakai nasi. banyak ceweknya tuh. Pak, Makanya tengok saya Wak ni, bingung. Pak. Makanya saya bingung, Pak Cik. Kenapa orang-orang oten-oten ini menuduh saya masuk Islam karena wanita? Bukankah saya ini dikelilingi wanita di sana? Masuk Islam 7 tahun baru ketemu wanita. Ya itu pun saya cepat menikahinya sebelum dia sadar. Takut dia sadar enggak mau lagi dia. Sadar apa? Sadar apa? Sadar kalau ternyata saya tidak ganteng gitu. Oke, Idola. Selamat malam, Idola. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam idola. Selamat malam. Ya, jadi tema kita Dan ini mulanya? Paulus penyesat Kristen. Jadi ini sesuai dengan permintaan Wak lah. Mungkin kamu boleh berbagi-bagilah sama Wak jabarkan. Ya, sebab Wak punya tema, Wak jabarkan Wak. Aku sudah setengah jam tadi habis satu Bible semua. Kau pula. Ya, kau dulu lah Idola. Seperti biasa, Bang Al sapa 3 kali tidak bersuara, turun di bawah. Paulus penyesat Kristen. Tapi sejujurnya idola, ini yang menyesatkan Paulus atau orang-orang Yunani yang Yang betulnya Yunani, tapi jauh kalau di situ. Sekarang ini Bible sajalah. Kalau kita kajian sebenarnya Paulus tidak penyesat sebenarnya. Betul Paulus mengatakan itu Yesus itu Tuhan, bukan Tuhan. Tapi oleh karena yang tertulis Tuhan katanya dalam Bible, maka yang kita guna dasar di sini adalah Bible lah. Begitu. Jadi kalau si Dula ini memang kajian yang tinggi punya, tapi tidak apa-apa Dula, ikut Bible saja Dula, lanjut. ya, jadi saya terus ambil kesimpulan ya. Jadi dari narasi idola kita tadi, Bang Al tadi punya narasi bahwa sesungguhnya yang menyesatkan ini bukanlah Paulus, tetapi surat-suratnya yang digunakan oleh orang-orang Yunani. Bang Filipus, coba mute dulu, doubling kamu itu. Yang digunakan surat-surat Paulus yang digunakan oleh orang-orang Yunani untuk menjadikan surat-surat Paulus ini yang disebut sebagai perjanjian baru untuk menyesatkan orang-orang Kristen yang diajarkan doktrinnya, dogmanya, kata-kata setiap Bible itu, terjemahan itu, surat Paulus itu, bagaimana ya saudara-saudara? Penyesatannya itu sungguh nyata. Contoh, ketika Yesus berkata bahwa aku datang
hanya untuk menggenapi hukum yang dibawa oleh nabi sebelumnya, yaitu Nabi Musa. Tetapi dalam surat Paulus dikatakan, sebab dengan matinya di tiang salib itu membatalkan hukum-hukum dari hukum yang diperkenalkan oleh Yesus, yang diajarkan oleh Yesus, yang diteruskan oleh Yesus, yang digenapkan oleh Yesus. Terus dikatakan pula bahwa dengan matinya Yesus ini mereka diselamatkan dari kutuk hukum Taurat. Jadi pertanyaan besarnya, hukum Taurat mana yang disebut kutuk ini? Kan pengajaran-pengajaran dari hukum Taurat ini kan sudah jelas. Itu yang ditaati oleh Yesus, yang dipatuhi oleh Yesus, yang dijalankan oleh Yesus selama hidupnya. Bahkan Yesus seringkali mengutip apa yang sudah ada tertulis di perjanjian lama, hukum Taurat itu. Lalu yang dikatakan kutuk hukum Taurat ini, yang mana kutuk hukum Taurat ini? Padahal pengajaran dalam hukum Taurat itu jelas. Jangan ada sesembahan lain, jangan berzina, jangan membuat bagimu patung, hormati orang tuamu, jangan makan babi. Ayolah orang-orang Kristen yang punya akal, yang masih ada akal, walaupun sebesar biji zara, biji sawi, yang masih punya akal, ayo naik kita berdiskusi. Coba jelaskan, terangkan kepada kami yang mana disebut sebagai kutuk hukum Taurat ini. Hukum Taurat mana yang dikutuk ini? Ya, mungkin demikian. Kalau kepanjangan nanti ada yang tertidur nih. Nggak apa-apa, itulah. Si Wak itu belum puas. Wak, puaskah sudah belum? Wak, lanjut Wak, sambung narasi Wak. Mungkin dapat poinnya Wak. Wah, pula. Baru aku mau kira. Jadi menurut Bang Rasta ini tadi, beliau banyak menekankan berkenaan dengan hukum Taurat, ya. Di mana ketika Yesus, ketika masih belum ditangkap, kita lihat kebanyakan Yesus ini menyebut ahli-ahli Taurat ini ialah dan orang-orang Farisi ini ialah orang-orang munafik. Banyak. Jadi menurut Yesus, ahli-ahli Taurat ini orang yang tidak mematuhi sebenarnya Taurat itu. Karena ajaran-ajaran itu telah dicampuri dengan adat istiadat kemanusiaan di zaman itu, adat istiadat bangsa. Jadi apabila tercampur-campurnya antara ajaran asli Taurat dan adat istiadat ini, disinilah datangnya Yesus meluruskan ajaran yang sedang dibengkok-bengkokkan ini. Jadi teman-teman, tak ada urusan Yesus datang untuk mati di tiang salib. Ini semua Paulus, ini semua Kristen. Tidak ada Yesus pernah bilang, aku datang supaya aku boleh disalib dan mati, menebus manusia daripada dosa. Ini tidak pernah diucapkan oleh Yesus. Jadi kalau kita lihat tanggapan Paulus berkenaan dengan Taurat ini ialah tanggapan negatif yang banyak kita dapat dalam surat-surat Paulus dan juga di Kisah Para Rasul, di surat Ibrani, kan? Jadi kita lihat kalau kita baca di Ibrani 6 nomor 1 itu, kata Paulus, marilah kita meninggalkan. Ini jangan dibuang ini perkataan meninggalkan ini. Marilah kita meninggalkan asas-asas ajaran tentang Kristus. Dan dan terus apa tadi? Terus Dan beralih berkembang kepada pengajaran yang baru. Beralih kepada pengajaran yang baru, ya. Wak baca ya bentar ya.
Sebab itu, marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh, dia bilang. Jangan lagi kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Dan, ini yang penting ini. Dan dasar kepercayaan kepada Allah. Jadi Paulus ini mengajarkan tidak boleh lagi ada dasar kepercayaan kepada Allah. Sedangkan Yesus ini membawa ajaran fokus. Banyak ajaran-ajaran Yesus ini fokus menunjuk kepada Bapa. Kepada Bapa di surga, kepada Bapa di langit, kepada Bapa yang mengutus aku, kata Yesus. Jadi ini satu ajaran yang kelihatan begitu jelas bertentangan antara Paulus dan Yesus ini. Yang ironinya, Bang Al, kedua-dua pernyataan ini yang bertentangan ini boleh disatukan di dalam satu kitab dan boleh dipercayai, kedua-duanya diimani secara bersamaan. Ini kan paradoks. Mengimani sesuatu yang besar dalam waktu yang sama dia juga kecil. Ini paradoksnya. Apabila mengimani dua pernyataan yang bertentangan, kedua-duanya diimani. Ya, ini masalah. Kata Yesus, hukum Taurat kekal. Kata Paulus, hukum Taurat batal. Tapi kedua-dua ini diimani oleh Kristen ini dengan mendatangkan alasan-alasan untuk menjawab apabila ditanya. Menurut Wak lah kan, teologi dalam Kristen ini menurut Wak bukan ilmu ketuhanan. Menurut Wak, teologi di dalam Kristen ini ialah ilmu alasan. Mencari alasan macam mana nak jawab kalau ditanya. Ini teologi di dalam Kristen. Betul. Jadi tak sama dengan konsep teologi yang sebenar. Harusnya teologi ini ialah theos itu sembahan, logi itu ilmu. Jadi ilmu ketuhanan. Teologi ini seharusnya. Tapi menurut Kristen ini bukan ilmu ketuhanan. Teologi ini alasan untuk menjawab apabila ditanya. Itu saja Bang Al. Lanjut Bang Al. Mantap. Ya, Aki Filipus, gimana? Monitor kah belum? 1. Lanjut. Oh, nasib baik dia ngomong. Jaringan kurang mendukung. Ya, coba. kurang mendukung. Coba dulu, De Filipus, Sama- terangkan itu gambar-gambar, foto-foto alasannya dari dulu Kristen sampai sekarang. Coba dijelaskan dulu. Ini si lupa nama aku ini ada mungkin noten di bawah ini. Ini seorang pendeta beliau. Kalau yang pertama tadi saya tunjukkan itu saya masih tugas di salah satu gereja di daerah Papua. Kemudian sebelum-sebelumnya lagi ada foto-foto yang lain. Kalau yang ini foto keluarga saya yang sudah saya Islamkan. Yang di tengah kakak yang Alhamdulillah, terluka, Masya Allah. Ini kakak beradik dan ayah saya. Yang di tengah, laki-laki yang di tengah itu yang dekat saya. Yang mu'alafnya hijau itu ayah saya. Kemudian yang perempuan mu'alafnya orange itu kakak saya yang kedua. Yang kakak yang pertama itu mu'alafnya pink. Mu'alaf yang kuning itu anak dari kakak saya yang mu'alafnya orange. Kemudian saya. Nah, sebelumnya yang tadi itu ada foto apa ya tadi? Ada foto pengembalaan. Nah, itu saya masih di gereja ya. Iya, saya masih di gereja waktu itu. Masih di pelayanan. Nah, ini saya masih mahasiswa. Foto saya waktu masih pelajar siswa di sekolah Alkitab, sekolah pendeta. Nih, saya yang baju putih. Yang putih bersih. Nah, kemudian Kayak kotor aja macam enggak cuci itu aku tengok. kemudian ada lagi satu foto nih saya jelaskan biar Loh, kenapa jadi konten-konten blur masuk. tuh? Iya, jaringan ini, aduh, jaringannya kurang bagus ya. Nah, ini saya Oh, waktu ini masih penamatan. melompat-lompat pasti. Ya, ini mahasiswa semua ini sudah tamat pendidikan. Haleluya.
Jadi semuanya sudah selesai pendidikan dan kita semua baik tingkat 1, tingkat 2 berdiri di depan untuk foto bersama gitu, penamatan. Jadi Idola, aku ada Jadi satu jadi pertanyaan menurut Idola untuk jadi Bang menurut Filipus. apa menurut Ustaz Filipus, teologis itu apa di dalam Kristen itu? sebetulnya nggak pantas disebut theos logos karena theos adalah logos itu ilmu atau kalam. Sebetulnya logos itu kan dalam bahasa Septuagint, dalam bahasa Yunani koine atau koine Greek itu kan artinya theos itu kan dewa, atau perkataan dewa atau ilmu kedewaan. Jadi salah kalau bilang harusnya arkontas logos ke atau apa? Kenapa nggak disebut kurios logos? Kurios juga lebih jauh. Theos juga lebih jauh. Harusnya arkontas logos, arkontalogia atau arkontalogos. Nah, itu harusnya begitu. Jadi Bang Filipus, pelajaran tentang ya saya ya ada satu pertanyaan Bang, masih berkaitan dalam Bible. ya. Ini pada saat Yesus mengatakan jika kehidupanmu tidak lebih baik dari inilah akibat kalau belum mandi bersih. Macam mana bunyinya, Wak? Jika hidup keagamaan Gitu. tidak lebih baik. Aduh, Betul tuh, Gimana udah tuh? betul tuh. Ya dia minta Udah betul bunyi tuh. kan. keagamaanmu tidak lebih baik daripada Lebih benar adalah lebih benar lebih benar Lebih dari benar daripada orang Farisi dan orang daripada orang Iya. ahli Farisi. Taurat. daripada hidup keagamaan orang-orang Farisi, Orang tahu ahli Taurat begitu. Oh ya, ahli ada Taurat. ya. Itu kalau ditafsir nih, Bang Filipus sebagai seorang yang pernah bergelar sebagai pendeta, itu apa maksud dari ayat itu, Bang Filipus? Oh, langsung banyak jemaat kalau itu. Matius 5 ya. Ya kalau tidak salah 20 kalau ya, belum betul. direvisi. Ya, benar. 20-nya itu. Ya, Yesus berkata bahwa jika kurang lebih begini ya, saya jauh dari kitab, kurang lebih begini kalimatnya, pokoknya jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari ahli Taurat atau dari Farisi itu, kamu tidak akan masuk ke surga. Ya, Nah, benar. ini menandakan bahwa orang sebenarnya untuk selamat itu tidak hanya kurang dari Farisi, tetapi harus lebih. Artinya keagamaan, ketaatan, kita tahu bahwa orang Farisi dan orang ahli Taurat itu ketaatan mereka terhadap Taurat itu luar biasa. Ya, itu pun ya jika hal itu sama dengan yang mereka lakukan, maka tidak akan menjamin kau masuk surga. Tetapi harus lebih daripada orang Farisi ini. Harus lebih dari orang Farisi. Artinya kalau kau taatnya kepada Taurat itu 1, maka harus taat 2 atau taat 3. Artinya lebih setia lagi, lebih jujur lagi, lebih soleh lagi daripada orang-orang itu. Bukan malah menguranginya, menambah seharusnya. Menambah volume atau kadar perbuatan kesolehan melampaui orang ahli Taurat dan orang Farisi. Bukan menguranginya, menghilangkannya apalagi, lebih bukan lagi itu. Nah, lucunya yang terjadi orang-orang Kristen justru bukannya lebih baik dari orang Yahudi dan Farisi, malah Lebih kurang. kurang. Tapi anehnya mereka lupa bahwa di dalam Matius pasal 5 itu tidak akan masuk kerajaan surga, malah mereka mengharapkan surga, sementara mereka itu lebih kurang dari. Coba contoh, orang Yahudi itu tidak makan babi, mereka makan babi, anjing, biawak, kucing, tikus, makan semua mereka. Orang Yahudi itu kalau memberikan persembahan tidak tanggung-tanggung, mereka mempersembahkan korban bakaran sapi. Kan ditanggung oleh Yesus. Kata siapa ditanggung oleh Yesus? Apanya yang ditanggung? Kata Paulus. Makanannya. Apanya coba? Makanannya. Apanya yang ditanggung? Katanya bukan yang masuk ke dalam mulut yang haram, yang menajiskan, tapi yang keluar itu yang haram. Makanya boleh makan kertas, boleh makan batu, Yesus tanggung, kan gitu. Berarti tidak berarti dalam kedangkalan Oten bahwa kalau tidak muntah berarti tidak haram begitu.
Pokoknya bukan, Muntah. bukan. Yang boleh masuk semua halal. Yang Yang penting boleh boleh masuk makan. semua halal. Ya, Ya, yang boleh masuk semua halal. Kenapa tidak ya bikin betul. perkedel atau gorengan tai kebo aja atau taimu aja kau bikin perkedel. Waduh, Kau janganlah. bikin Aku pula yang dimarahnya teman-teman. Orang Filipus itu aku yang dimarah. Taimu katanya. kenapa OT tidak? Apa-apaan Filipus Semua nih? kan bisa masuk. Semua kan semua bisa masuk. Berarti kalau kita secara bodoh-bodoh kita menganggap bahwa sesuatu yang bisa masuk ke dalam mulut kita itu menjadi takaran kehalalannya, dan kalau muntah baru disebut halal haram. Nah, ini sebuah kebodohan. Berarti kalau kita berzina dengan istri Tengok. tetangga, kalau nanti dia Bentar, aku tidak, mute dulu. Dibilang sudahlah aku bodoh, aku tidak halal lagi ini. Ini ngarang ini orang ini. Kok aku dibilang bodoh lagi? Kau Kena mute. bodoh katanya. Filipus nih. Kan semua boleh makan, batu, kertas, boleh. Yesus tanggung. Jadi kesimpulannya Bang Filipus di ayat tadi Matius 5:20 itu Yesus itu menuntut agar jemaatnya itu lebih soleh. agamanya lebih baik, lebih soleh. Ya, lebih soleh daripada orang Yahudi. Kalau Yahudi bisa melakukan satu, mereka harus melakukannya dua. Kalau Yahudi Di melakukan Filipus, 10, mereka Jawab. Ini orang nanti kabur duluan. Siapa dulu? Ya Bang Leo, selamat malam Bang. Bang Leo, akan Leo. Selamatkan malam. Leonardo. Bang Leo, Ini di mana ini? Bang Leo lagi KKR. Sabar, jangan gaduh bang. Gede. Ini berkelahi nih, ada di ranah pertinjuan. Leo Rick. Aduh, jangan repot Apabila ini. Bang Filipus, Ya, itu kan ada perkelahian tuh. Jadi apabila suami berkelahi dengan orang, istrinya jangan datang nak menyelamatkan suaminya, memegang buah pelir yang bergaduh dengan suaminya tuh. Macam mana tuh Bang? malam Jumat nih. oh iya. Apa ayatnya tuh lupa, Pak. Onta, selamat malam Onta. Selamat malam. Iya, selamat malam Onta. Onta, bagaimana kabarnya malam ini? Semangat Ya, atau Onta semangat ini, normal, waras atau tidak? ya Onta ini sehat saja, sehat selalu. Oke Onta, kita di sini ada tema Onta. Bunyi temanya Paulus penyesat Kristen. Coba Itu kan sebelum kata kita kadrun. diskusi, ditanggapi dulu. Paulus penyesat Kristen. Itu kan kata kata kadrun. Hah? Apa deh? Kadrun, kadal gurun. Kau bantah Jadi lah kalau kau bantah. Bible itu kadronnya. Itu kan kata Iya. Bible. Kata Paulus penyesat Kristen itu kan kata kadrun. Kami Kata orang Bible. Kristen tidak pernah berpikir Itu orang seperti Kristen. kami orang Kristen tidak pernah berpikir seperti kadrun punya pikiran. Iya, Karena tak seperti kami Bible itu- punya pikiran kan? Karena kami Tidak itu seperti Bible kan? karena kami itu orang Kristen dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan dipimpin Bible kan? Kalau kadrun itu dipimpin oleh Buang roh aja setan. Bible kau tuh. Oh, kadrun. Kadrun itu Kau tahu artinya apa? kadal gurun, kadal Kadrun gurun itu itu kau tahu apa? Kadal Yesus kadal itu. yang tinggal di gurun, kadal Nah, gurun. Iya, Yesus kadal sendiri kadal tinggal di Yesus. gurun. Yesus tinggal di gurun. Aduh, Yesus kadrun dong. Dipimpin roh setan dong Yesusnya. Waduh. Nggak takut nanti dikutuk Yesus kayak pun arah kamu entah. Coba kan kalau naik itu kan
diskusi dengan nyaman, jangan penuh hujatan. Ini kerana hatinya penuh kebencian, namanya aja ditulis onta. Itu. Kami orang Kristen kalau membenci itu dosa. Nah, jadi Kami jangan, diajarkan, iya, jadi kasihilah mulakan orang diskusi yang itu. kami orang Kristen diajari, kasihilah orang yang membenci kamu. Iya, tunjukkan kasih itu, jangan tunjukkan kebencian, jangan tunjukkan penghujatan, penghinaan. Kami tidak pernah menghujat. Nah, Cuman jikalau yang ka- kami iya tadi yang kau bilang kalau kadrun itu kami apa? membahas Islam, Tadi kau sudah menghujat kalian Yesus, kau sudah menistakan Yesus, kau bilang kadrun yang dipimpin oleh setan. Nah, Yesus sendiri kadrun. Al-Kalam 42 dikatakan Allah menjengkapkan pahanya, betisnya. Mulai. Al-Kalam Apa yang ayat ditanya, 42. apa yang ditanya Di situ tidak tertulis dijawab. Allah Kemudian menjingkapkan lari ke Al-Quran betisnya. pula. Kenapa betisnya di Jangan Itu kau pula. baca-baca istri Al-Quran saya itu, kau saja najis. lebih mulus Kau daripada najis. betis Allah. Entah, itu pula aku permasalahkan. Itu Yesus ditelanjangi. Bagaimana Olah itu? dan oliva kumat nih. Tampol nggak ya? Entah. Betis istri saya saja lebih mulus daripada Allah punya Nah, betis. ini nih Yesus kebanyakan. ditelanjangi. Ini nih Al-Kalam Ini yang dia bilang tadi. 42. Dia bilang Kristen itu Allah kasih. menyingkapkan Dia bilang betisnya Kristen itu pada hari kasih. kiamat. Kristen itu tidak boleh membenci, dia bilang. Tapi Flippers, mulutnya tidak bilang tutup begitu. dulu kameranya, Flippers. Macam Kena pernyataan tai. antum. Allah menyingkapkan betisnya Ah. pada hari kiamat. Siapa yang bisa jelaskan apa Allah menyingkapkan Jadi ini betisnya tema sudah pada hari betul ya, kiamat? Paulus penyesat Kristen sudah betul ya. betul. Nanti aku Silakan jelaskan tuh. dijelaskan. Oke, jadi ini tema silakan Paulus penyesat dijelaskan Kristen sudah mengapa betul. Allah menyingkapkan betisnya pada hari kiamat, bukan Ya oke, burungnya atau sekarang giliran pantatnya. kamu. Silakan. Coba tolong bukakan ke saya ayatnya dan bacakan Arabnya, silakan. Al-Qalam 42. Iya, bacakan ke saya Bang, silakan. Bacakan Arabnya ya. Wilu Ingat Bang, Bible kamu sejak bahasa Melayu kau tidak pernah baca, apalagi dengan Quran saya yang bukan bahasa Melayu. Jadi sekarang apabila kami menuntut Anda, maka giliran kamu sekarang membacakan ayat dan bahasa Arabnya. Silakan. Saya bacalah. Allah khamsina rasahuina suwa Allah kam betisna wahaya warahama. Amin. Ini Silakan, tadi Bang. dia bilang Enggak, kasih. jangan Kita bunyi bahas yang. baca Amsal. Kristen Kita bahas kasih, baca Oke. Kristen Amsal. kasih dia bilang. Kalau sedangkan Biblemu kau tidak pernah baca, apalagi dengan Quran. Aku bilang begini ya Kuntula. Ada dua orang putih nih. Ada dua orang putih sedang bual-bual. Kita tidak tahu bahasa Inggris. Tiba-tiba kita ngelonyong ke sana. Yes, no, only. Kira-kira orang putih ketawa tidak? Karena pasti dia bilang kita orang gila. Dia lebih paham bahasanya. Kita yang tidak tahu orang putih, kita mengoreksi. Ini sama dengan Kristen nih. Bible-nya bahasa Melayu. Dia akui sudah Paulus itu penyesat. Ya kan? Ini tadi ini. Dia bilang betul. Paulus itu penyesat katanya. Nah. Jadi terima kasih Kebanyakan Bang. baca Amsal Karena sama memang Yeskiel, Bible kau itu Bible itu memang sakit buat Kristen Bang. Sebab apa? Sebab Bible itu diperuntukkan kepada orang-orang yang tidak waras, yaitu orang-orang gila. Orang-orang Kristen. Itu Bang ya. Next, pasien selanjutnya. Tak tahu, bila mendengar dia bilang Kristen itu tidak membenci, mengasihi musuhmu. Sakit betul hati aku dengar. Dan itu ajaran yang paling palsu, itu ajaran itu tidak masuk akal lah. Mana ada ajaran dari Tuhan begitu, kasihlah musuhmu. Sedangkan yang namanya Tuhan itu jelas bermusuhan sama iblis. Di dalam Bible pun tertulis,